Halo guys, gue Ray. Jadi hari ini gue pengen bikin video yang menurut gue lumayan seru ya. Jadi kalau biasanya tuh gue lebih bikin video tentang review sebuah speaker TWS dan lain sebagainya. Tapi gue tuh kayak pengen punya satu segmen yang lebih membahas tentang topik-topik yang ada di dunia audio. Jadi topik video pertama yang gue buat kali ini adalah sound sample pada sebuah channel YouTube itu useless. Itu adalah topik yang sebenarnya udah dari dulu ya gue tahu ada dan memang kerap terjadi di luar sana perdebatan di antara kedua orang yang memahami tentang perbedaan sound sample versus tidak menggunakan sound sample. Jadi inspirasi dari gue buat video ini adalah ketika gue lagi main ke sebuah channel yang cukup besar, channel lokal, dan ketika dia mereview speaker, itu dia tidak menggunakan sound sample pada review tersebut. Dan ketika gue baca komen, orang tuh banyak yang kecewa kenapa di video tersebut itu nggak menggunakan sound sample. Sebenarnya yang gue tahu udah lama itu kalau memang channel tersebut tidak percaya dengan sebuah sound sample, karena buat mereka sound sample itu tidak merepresentasikan suara aslinya. Di sini gue mau sharing pendapat gue mengenai sebuah sound sample. Jadi yang pertama, apakah sound sample itu useless? Bisa gue bilang iya dan tidak. Balik lagi tergantung pemahaman kalian. Kalau kalian memahami sebuah sound sample itu bisa merepresentasikan suara aslinya, gue akan dengan gampang bilang ke kalian kalau sound sample itu useless dan mendingan kalian nggak perlu mendengarkan sound sample pada setiap review channel yang menggunakan sound sample. Karena sesimpel sound sample itu nggak akan pernah bisa merepresentasikan suara asli dari speaker tersebut. Mau apapun recording yang kalian gunakan, setiap recording yang digunakan itu akan mempunyai output yang berbeda-beda. Anggaplah gue menggunakan mikrofon A dan ketika gue upload ke YouTube dia akan terkompres, dan dari YouTube sendiri ketika kalian mendengarkan, media yang kalian gunakan juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan speaker A dan lain sebagainya, headphone, dari handphone dan lain sebagainya, yang semuanya pasti mempunyai suara yang berbeda-beda. Kalau gitu berarti useless dong. Iya, bisa gue bilang itu akan jadi useless kalau kalian punya pemahaman, kalau kalian punya ekspektasi sound sample tersebut akan mirip seperti suara aslinya. Tapi kenapa gue masih selalu menggunakan sound sample sama setiap video yang gue buat? Alasannya sederhana, karena di mata gue sound sample itu bukanlah sebuah gambaran buat merepresentasikan suara aslinya. Tapi tujuan gue sound sample adalah hanya gambaran sekilas mengenai karakter speaker tersebut. Jadi anggaplah suara tersebut tuh ketika gue menggunakan sound sample, setidaknya 30-50% dari suara karakter asli dari speaker tersebut tuh bisa terrepresentasi ke kalian. Meskipun di sini akan ada banyak faktor seperti misalkan media yang kalian gunakan dan lain sebagainya akan berbeda. Itulah kenapa alasannya gua dari awal buat channel ini sampai sekarang selalu menggunakan lagu yang sama, media recording yang sama. Jadi supaya kalian tuh yang udah biasa mengikuti channel ini akan lebih tahu kira-kira speaker ini kok suaranya jadi kayak gini, speaker ini jadi kayak gini. Akan ada banyak perbedaan dan kalian bisa membandingkan secara langsung mengenai speaker yang akan di-review di channel ini, karena semua media recording dan lagunya semua sama. Jadi kalau tujuan gue hanya merepresentasikan suara yang lebih mirip aslinya, percuma juga dong. Kalau buat gue sih sebenarnya itu nggak percuma ya, karena analogi gue sesimpel kayak misalkan kalian pengen minta sebuah foto sama saudara atau misalkan teman kalian, ketika saudara atau teman kalian itu lagi pergi ke suatu tempat yang memang nggak memungkinkan buat kalian kunjungin. Anggaplah teman kalian itu lagi pergi ke luar negeri, terus ketika kalian penasaran dengan tempat tersebut dan kalian pengen minta foto tempat tersebut, dan teman kalian akan ngirim ke kalian. Pertanyaannya cuma satu, apakah kalian berekspektasi ketika kalian melihat foto tersebut, kalian langsung merasakan ada di tempat tersebut? Atau yang kedua, kalian hanya pengen tahu suasana atau gambaran singkat dari tempat tersebut,
supaya setidaknya kalian ada gambaran dibandingkan teman kalian yang hanya bercerita tentang suasana dan tempat tersebut tanpa memberikan foto. Kira-kira dari dua contoh tersebut, mana yang lebih work ke kalian? Kalau buat gue, contoh kedua adalah yang lebih berguna ya buat gue, karena ketika gue melihat sebuah foto pada tempat tersebut, gue nggak akan berekspek supaya gue merasakan berada di tempat tersebut. Yang pertama, media foto yang digunakan pada orang yang memfoto pastinya berbeda-beda. Ada orang yang menggunakan smartphone, ada orang yang menggunakan mirrorless sampai kamera yang ratusan juta sekalipun tidak akan bisa merepresentasikan suasana asli dari tempat tersebut. Yang kedua, media yang ditransfer melalui orang tersebut ke kalian. Kalau orang tersebut melakukan fotonya menggunakan kamera puluhan atau ratusan juta, tapi orang tersebut mengirim foto tersebut melalui picture di WhatsApp, udah pasti kualitasnya akan turun drastis. Dan yang ketiga adalah media yang kalian buka. Kalau kalian buka di handphone kelas 2 jutaan, sama kalian buka di handphone yang kelas 20 jutaan, otomatis kualitas layarnya akan berbeda. Apalagi ketika kalian buka di monitor kelas 1 jutaan, 2 jutaan, atau bahkan puluhan sampai ratusan juta, semuanya mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Tapi pertanyaan gue, apakah itu jadi useless? Kalau buat gue sih enggak ya, karena biar bagaimanapun, sejelek apapun gambar yang dihasilkan, misalkan di foto hanya menggunakan smartphone 2-3 jutaan, dan gue buka hanya dari smartphone yang kelas 2-3 jutaan, setidaknya gue lebih jelas melihat gambaran tempat tersebut dibandingkan hanya mendengar cerita dari orang tersebut. Jadi, sampai di sini ada dua sudut pandang yang berbeda, yang kalau kalian tanya mana yang benar, nggak akan ada jawaban mutlak A yang benar atau B yang benar. Semua kembali ke sudut pandangnya dan kayak ekspektasi masing-masing mengenai kedua hal tersebut. Jadi poinnya adalah kalau kalian berharap sound sample itu merepresentasikan suara aslinya, kalian akan salah 100% dan mendingan kalian nggak usah nonton channel yang menggunakan sound sample lagi. Dan yang kedua adalah kalau kalian hanya pengen butuh gambaran sedikit mengenai kualitas sound suara dari speaker yang direview, dengan sound sample tersebut akan membantu. Jawabannya iya, karena banyak kedua speaker yang diversuskan di YouTube itu bisa terdengar cukup jelas perbedaannya hanya dengan menggunakan sound sample. Yang kedua, ketika gua baca di komen di channel tersebut, ada sebuah komen yang menurut gue lebih ke dia merasa seolah-olah orang yang percaya dengan sound sample itu adalah orang awam yang nggak paham dengan dunia audio. Jadi isi komennya itu kurang lebih seperti ini. Oke, jadi di komen tersebut kan jelas ya, kalau yang pertama orang yang meminta sound sample tersebut di mata dia adalah orang awam atau orang yang nggak paham. Yang kedua adalah ketika ada orang minta sound sample di channel profesional di luar, orang itu akan diketawain rame-rame. Pertanyaan gue cuma satu, di channel mana yang akan diketawain rame-rame ketika seseorang meminta sound sample? Mungkin orang yang ketawain rame-rame adalah orang-orang seperti orang ini yang lebih menganggap dirinya lebih pro dibandingkan orang lain hanya karena dia berbeda pemahamannya dengan orang tersebut. Kalau mencontoh dari channel luar, anggaplah channel yang membahas sebuah speaker hi-fi kelas puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah. Channel yang besar namanya seperti Andrew Robinson atau Thomas N Stereo, dan ada beberapa channel lain yang memang nggak pernah menggunakan sound sample pada setiap videonya. Alasannya sama seperti hal yang sempat gua bahas di poin pertama tadi, karena buat mereka sound sample itu tidak merepresentasikan suara aslinya. Apakah salah? Enggak sama sekali, karena mereka mempunyai pemahaman yang seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang ngasih sound sample pada channelnya itu hanya orang-orang yang lebih nggak paham tentang dunia audio. Karena di sini juga banyak ya channel di luar sana yang membahas barang yang sama dari speaker puluhan, ratusan, sampai miliaran rupiah yang tetap menggunakan sound sample pada setiap reviewnya. Misalkan Tarbamar, ada Fidelity Hamburg, ada DS
Review, dan yang terakhir ada di Alpha Audio. Dan ada masih banyak lagi ya channel yang memang percaya dengan hal sound sample. Bahkan dari channel yang gue sebutin tersebut, di Alpha Audio ini adalah channel yang paling effort mengenai sebuah sound sample. Karena dia selalu mengganti media recordingnya, atau bisa gue bilang mengupgrade media recordingnya, supaya dia pengen lebih merepresentasikan suara yang lebih mirip ketika audiens tersebut mendengar melalui YouTube. Apakah itu useless? Gue bisa bilang enggak sama sekali, karena kalau buat gue aja, gue mendengarkan suara dari The Alpha Audio, dari recording yang dia gunakan senilai ratusan juta tersebut, memang mempunyai suara yang pastinya jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan media recording yang gue gunakan yang berkisar hanya sekitar 4-5 jutaan. Jadi media recording yang digunakan itu nggak useless sama sekali. Dan kenapa dia bisa spend uang yang segitu banyaknya hanya demi sound sample? Ya karena alasannya dia percaya sound sample itu bisa memberikan gambaran setidaknya bagi audiens yang menonton. Semua channel yang gue sebutin ini, kalau di mata gue semuanya sama-sama ahli di bidang audio, dan semua channel ini membahas di bidang yang sama, yaitu hi-fi speaker. Jadi balik lagi ke komen tersebut ya, apakah orang yang lebih percaya dengan sound sample itu orang yang lebih nggak paham? Gue nggak setuju dengan pernyataan tersebut. Yang ketiga, gue orang yang cukup sering, atau bisa gue bilang gue udah join cukup lama di komunitas audio yang ada di Indonesia. Dan kalau di forum, gue cukup sering membuka forum RAI atau Rumah Audio Indonesia yang ada di Facebook. RAI itu adalah sebuah komunitas audio yang ada di Indonesia yang udah lama ya berada, dan di situ membernya bisa dari berbagai macam kalangan. Ada yang pencinta earphone, headphone, audio mobil, atau audio rumah. Meskipun dalam perkembangannya gue melihat 80% member di situ memang lebih pencinta hi-fi home speaker dibandingkan perangkat yang lainnya. Tapi kita semua pastinya saling mendukung dan gak ada yang menjatuhkan satu sama lain. Terus apa hubungannya sama topik kali ini, Bang? Yang mau gue bahas adalah ketika kalian aktif dan join di situ, pasti kalian udah nggak asing dengan yang namanya sound sample. Jadi member-member di situ tuh sering atau rajin ya buat me-upload atau memberi atau merepresentasikan sistem yang mereka punya hanya dengan melalui sound sample, dan mereka sesimpel upload di YouTube dan di forum tersebut. Mereka hanya menggunakan biasanya handphone atau iPhone dan lain sebagainya, dan kita pun sebagai audiens nggak ada yang saling ngejudge, dan bahkan kita saling support. Terus kalau kalian berpikir, paling juga speaker yang di-upload speaker-speaker kelas multimedia seperti yang ada di channel gua ini. Jawabannya ya pastinya enggak ya, karena member tersebut rata-rata mempunyai speaker hi-fi atau speaker rumah yang memang mempunyai nilai puluhan, ratusan, atau bahkan miliaran rupiah. Dan mereka masih happy-happy aja buat mengupload sound sample dari sistem mereka hanya melalui sebuah smartphone. Ada satu poin terakhir yang menjadi pembelaan bagi orang yang nggak percaya dengan adanya sound sample, dan poin tersebut adalah melihat grafik frekuensi response. Kalau buat gua, frekuensi response itu benar adanya, jadi gua pun lumayan aktif ya di forum Audio Science Review. Jadi di forum tersebut adalah orang yang memang lebih percaya terhadap sebuah data atau dari sisi objektif dibandingkan sisi subjektif. Dan gue nggak bisa menyalahkan karena data itu memang yang nomor satu ketika kalian melihat kualitas dari speaker atau suara audio tersebut. Tapi yang perlu kalian tahu, even di frekuensi respons yang sama pun, suara speakernya itu akan berbeda ketika kalian dengarkan secara langsung. Banyak speaker-speaker yang mempunyai frekuensi respons yang hampir mirip, ketika kalian dengarkan itu mempunyai suara yang berbeda. Sebagai contoh, speaker monitoring antara Genelec dengan Neumann, kalau kalian lihat frekuensi respons secara objektif, keduanya speaker itu hampir mirip. Tapi ketika kalian audisi secara langsung, keduanya mempunyai suara yang berbeda. Jadi apakah data objektif itu selalu valid? Gua nggak bisa bilang data objektif itu valid, tapi data objektif itu sangat membantu. Gua setuju karena memang data tersebut merepresentasikan karakter dari suara tersebut. Yang kedua,
Kalau kalian selalu bilang frekuensi respons itu adalah merepresentasikan suara aslinya, gue punya pertanyaan sesimpel kayak mikrofon apa yang digunakan untuk mendapatkan frekuensi respons tersebut. Karena ketika kalian menggunakan mikrofon A dan kalian menggunakan mikrofon B dan C dan lain sebagainya, frekuensi respons yang didapat datanya bisa berbeda-beda. Jadi mana yang harus dipercaya sama orang? Yang paling simpel adalah kalau kalian mau percaya 100%, kalian gak usah nonton review, kalian gak usah baca data, langsung kalian dengerin aja speakernya dan ya kalian bisa percaya sama kuping kalian sendiri. Kalau buat gue sih di topik kali ini ya kita sama-sama saling menghargai aja buat kalian yang percaya, buat kalian yang gak percaya. Intinya kita sama-sama hobi di bidang yang sama, kenapa kita harus merasa satu lebih jago dibandingkan yang lainnya hanya karena kalian nggak sepaham dengan pemahaman orang yang berbeda dengan kalian. Karena tolak ukur seseorang yang lebih jago di bidang audio itu gimana? Apakah kalian sound engineering profesional? Apakah kalian mempunyai gear mahal-mahal yang banyak? Atau kalian hanya seorang pembaca dan penonton setia para reviewer di YouTube? Terus kalian langsung merasa diri kalian paling ahli di bidang audio.